jangan patah semangat, ya, Ya. hidup sehat, dan jangan takut untuk membantu, karena begitu Anda membantu, kamu akan menjadi lebih besar. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosial TV, hari ini kita sedang berada di Bira, tentunya salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini dari Jakarta, tentunya dari pusat, Ibu Ketua DPP Aku Mandiri. Nah, Aku Mandiri ini adalah salah satu asosiasi yang menghimpun seluruh pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Nanti kita akan kupas seperti apa sih itu perangnya Aku Mandiri, kehadiran Aku Mandiri ini seperti apa di level usahawan, mulai dari level usahawan kecil, menengah, dan mungkin Bunda boleh menjelaskan siapa, mungkin perkenalkan diri dulu lah ini Bunda. Ya. Selamat datang di Bira. Terima kasih. Ini ada di tempat destinasi wisata yang luar biasa. Saya baru sekali ini datang. Pertama kali datang. Pantainya juga kayaknya masih lumayan virgin ya, masih harus dikembangkan lagi. Tapi pada prinsipnya saya hadir di sini karena bentuk sayang saya kepada UMKM dan Indonesia. Untuk seluruh pelaku UMKM mengetahui bahwa Aku Mandiri adalah sebuah asosiasi. Aku Mandiri ya, asosiasi atau perkumpulan industri usaha. Oh, industri juga? Iya, industri. Karena kan biasanya pengutakan hanya usaha. Ini masuk industri ya? Termasuk ada. Berarti kelasnya lebih besar lagi dong. Ya, enggak, industri itu enggak selalu dia industri besar. Ya. Industri mikro ada. Jadi industri rumahan. Iya, itu kan juga iya. industri. Nah, tapi yang spesifikasinya ada mikro, kecil, menengah. Aku Mandiri berfokus kepada mikro, karena kalau yang kecil menengah sudah diurus. Ada organisasi yang lebih memang di bidangnya untuk spesifik di kecil dan menengah dan besar. Ya. Kalau Aku Mandiri khusus di mikro. Kenapa harus hadir? Karena memang fungsinya adalah menata hubungan. Banyak sekali pelaku UMKM yang tidak tahu programnya tuh apa sih negara ini. Ya. Terus caranya bagaimana? Aku harus ngetuk pintu di mana? Ya. Nah, itu nggak tahu. Aku Mandiri yang hadir. Ya. Paling tidak para pengurus ada yang punya bidang yang dia tahu. Misalnya kalau bidangnya hukum, ya dia ambil di bidang hukum, advokasi ataupun haki. Ya, karena itu. Jadi itulah Aku Mandiri. Aku Mandiri. Nah, itu mungkin bisa di kupas sedikit kan. Ini kan kalau tidak salah besok ini Bulukumba akan pelantikan pengurus. Iya. Mungkin awal berdirinya dulu itu Aku Mandiri ini dari skala nasional nih, ya. Kalau Aku Mandiri itu kan berdiri 2016. Oh, 2016. Kenapa berdiri? Karena pada saat itu saya memang banyak terjun di Jakarta dengan banyak unsur-unsur politik juga. Saya tahu bahwa tarikan politik ya. Bahwa di situ adalah banyak sekali kebijakan-kebijakan. Ya. Nah, kenapa lagi saya tertarik membangun Aku Mandiri? Karena saya tumbuh dari pelaku mikro. Oh, kita memang dari pelaku usaha mikro. Saya sendiri. Jadi ceritanya ini Bunda Tabe, ini Aku Mandiri ini kita yang rintis. Iya. Wah, luar biasa ini. Karena ini bentuk prihatin sebenarnya. Ini kan jarang ini kalau dibilang sosok perempuan ini langsung skala nasional, Pak. Hebat dong. Sebenarnya banyak, mungkin mereka belum tidak diekspos gitu kan. Nah, paling tidak gini, banyak sekali orang-orang yang seperti saya yang awalnya dimulai dari mikro, dia tahu pintu-pintu dia berhasil. Hanya saja mereka tidak gantian estafet menginformasikan.
Jadi bukan sekedar dibuat ya, memang Iya, dirintis dari iya, awal dan dari memang asalnya awal. Iya, dari gitu, situ. iya. Jadi paham betul outputnya Iya, seperti apa iya. nantinya. Kadang kan pengusaha kalau berhasil, ya udah, oh ternyata kalau kamu ke dinas perindustrian, Ya. di sana itu kita bisa tahu loh, kita butuh supplier untuk furniture. Oh ini alamatnya di sini, dia punya data. Ada datanya, Ada ya, data. iya. Kalau misalnya di buyer gitu, nah kita ke perdagangan, dia punya daftar buyer, database-nya. Nah, database-nya ada. yang gitu. kami masih belum paham ini terkait keberadaannya Aku Mandiri di posisi pemerintahan. Seperti apa dia? Nah, justru menariknya karena Aku Mandiri ini independen. Oh, dia independen. Sehingga kita gampang bersinergi, bekerja sama dengan seluruh kementerian. Seluruh kementerian itu bisa. Iya, kita bekerja sama karena justru negara ini hadir banyak kebijakan aturan yang akan membantu masyarakat kecil khususnya pelaku mikro. Di seluruh kantong-kantong elemen pemerintah difokuskan, apalagi untuk pemerintahan yang sekarang itu kan fokusnya ke UMKM. Oke. Ya. Berarti nanti saya sudah bisa menangkap nanti kehadiran Aku Mandiri ini mungkin lebih cenderung ke pendampingan ya, pendampingan pelaku usaha mikro itu. Ya, pendampingan, pembinaan, penata hubungan. Oh, itu sudah resisten begitu. Iya, memang harus itu. Jadi misalnya, pendampingan, ya, terus ada pembinaan, iya, penata hubungan. Penata hubungan. Iya. Jadi kita membantu pengusaha kecil itu untuk berkolaborasi ke. Iya, betul. Misalnya biasa. taruhlah gini, UMKM tahu ada KUR, kredit usaha rakyat mikro. Mikro. Tapi mereka nggak tahu kalau aku masuk untuk mendapatkan KUR mikro itu syaratnya apa. Iya. Ya kan? Ya. Oh ternyata usianya itu 21 sampai dengan 55 terakhir. Ya. Itu kalau dia lunas berarti itu posisi berarti 55. Kalau dia tenornya misalnya 3 tahun berarti terakhir dia di usia 52 misalnya. Terus misalnya apalagi dia berusaha maksimal 6 bulan. Nah, yang paling penting adalah dia lolos SLIK sama SIKP. Lolos list mungkin bisa dijelaskan Kalau SLIK seperti apa itu? Berarti kan posisinya ada di OJK, lembaga keuangannya. Kalau di SKP berarti dia harus dicek dia itu sudah mendapatkan program dari pemerintah apa enggak. Ya. Jadi selain kita bisa melihat informasi kredit programnya program pemerintah. Kalau dia misalnya gini, kadang UMKM ternyata dia sudah pernah dibantu UMKM, ya dapat bantuan misalnya dari misalnya modal 2,5 juta. Ya. Nah, begitu dicek SIKP-nya, dia nggak bisa karena sudah pernah menerima. Oh, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Nah, kehadiran mungkin Aku Mandiri, mungkin ada model lain. Nah, makanya itu yang kadang kita memberikan masukan kepada pemerintah, kenapa bisa begitu? Iya. Harusnya mereka harus tahu dulu ini ada gini. Nah, kalau UMKM sudah tahu kalau aku terima 2,5 juta, sementara saya BI checkingnya bagus, nanti saya peluang untuk mendapatkan manfaat program baru itu nggak dapat. Karena sudah mendapatkan program dari pemerintah. Nah, itu tugasnya pengurus itu untuk menyampaikan. Jadi pengurus selain pengurus pusat, provinsi, dibantu juga pengurus kabupaten. Iya. Nah, inilah yang mungkin langsung bersentuhan langsung dengan. Karena kita ini kalau bekerja sama dengan perbankan, itu otomatis daerah bisa mendapatkan manfaat. Kerjasama dengan perbankan? Iya. Seperti apa modelnya itu? Kita ini kan untuk program KUR, kita kerjasama dengan BNI dan Bank Nobu. Tidak hanya masalah kredit untuk rakyatnya, tapi tentang bagaimana kita melakukan transaksi secara digital, gitu loh. Berarti memudahkan ya? Iya. Ini yang dikhususkan yang masuk anggota Aku Mandiri saja atau gimana itu? Kalau dia nggak jadi anggota Aku Mandiri, kalau dibantu otomatis dia menjadi anggota Aku Mandiri. Karena aku anggota didampingi ya? Didampingi. Jadi misalnya saya punya usaha kecil-kecilan, usaha industri rumah tangga. Saya mungkin nggak masuk pengurus. Ya. Boleh saya Boleh dong.
Justru itu gunanya ada pengurus, dia harus punya anggota. Ngapain ada pengurus kalau nggak ada anggotanya? Jadi pengurus daerah, pengurus yang ada di kabupaten itu fungsinya adalah untuk mengcover semua pelaku-pelaku yang ada di daerah. Iya. Nah, misalnya kan begini. Nih Bunda, ini nih apa namanya, salah satu produk. Saya lihat tadi di sini ada yang ini dalam binaan aku mandiri. Iya. Berarti kalau binaan aku mandiri, ada nggak ini perlakuan khususnya, misalnya tadi ke perbankan, mungkin bisa lebih mudah kalau misalnya dia bermohon soal bantuan modal, itu gimana itu? Kalau seperti ini, ada beberapa UMKM yang dia masih mampu untuk melakukan produksi tanpa pinjaman dari bank, ada. Kita nggak bisa maksa. Tapi yang paling penting adalah produk itu layak enggak. Oh, kelayakan produknya. Kelayakan itu tidak hanya rasa, kualitas, tapi juga kemasan. Kemasan. Berarti itu perangnya juga aku mandiri di situ. Iya. Seperti apa dia misalnya dia membantu? Nah, makanya kita harus tahu dulu produknya seperti apa. Nggak mungkin dong kayak gini dibungkus dengan kertas. Pasti harus ada plastik. Berarti pembinaannya secara langsung dong ke Iya. Paling tidak mereka produser itu. Paling tidak mereka akan diberikan advokasi dulu, konsultasi mereka dulu. Karena kebetulan kau pengurus di Sulawesi Selatan, Iya. itu kan dia juga ikut di Sulawesi Selatan ya? Ya, sudah terbentuk berapa kabupaten nih Bunda di Sulawesi Selatan? Kalau Sulawesi Selatan kalau nggak salah 4 kabupaten kota. Sudah 4 kabupaten kota, luar biasa. Ya, berharap sih nanti estafet nih, kalau ada referensi di kabupaten lain bisa nanti mengajukan untuk kepengurusan melalui provinsi. Kalau tugasnya provinsi ya? Ya, karena provinsi itu kan ketuanya Mas Bakhtiar Baso. Jadi nanti bisa meminta beliau untuk meminta mandat kepengurusan, cuman beliau ya nanti yang akan melihat ini layak nggak diberikan mandat. Ada beberapa orang yang meminta mandat tapi hanya untuk men-CV. Oh ya, aku ketua nih asosiasi UMKM gitu. Tapi habis itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, itu juga nggak bisa. Itu haknya dari ketua provinsi untuk menseleksi itu. Menseleksi mandat itu. Iya. Itu terkait untuk internal kepengurusan. Nah, ini Bunda nih, saya mau kupas-kupas juga sedikit pribadinya Bunda. Selain di aku mandiri ini, mungkin ada posisi lain yang boleh dong publik tahu ini. Ini kan kalau posisi di nasional itu kan menurut kami itu orang daerah ini ya, kita kedatangan tamu dari Jakarta pastilah ada, selain ketua DPP aku mandiri mungkin ada posisi lain. Saya seorang ibu, seorang nenek karena udah punya cucu. Pasti berusaha karena memang awalnya untuk bangun aku mandiri dimulai dari usaha yang menjadi besar. Mungkin ada bocoran Bunda, usaha apa ini yang dirintis awalnya? Awalnya di furniture sampai ekspor ke Eropa. Justru ekspor nih? Iya. Luar biasa. Justru itu ilmu yang harus dibagi karena kadang orang nggak ngerti. Gitu, membuat sesuatu tapi nggak tahu pasarnya. Iya. Nah, di aku mandiri sendiri kan sebenarnya beberapa sudah melakukan ekspor atau kita punya relasi di luar negeri. Nah, ada peluang juga sebenarnya aku mandiri bisa bersurat kepada Kementerian Luar Negeri untuk dihubungkan di konjen-konjen di negara masing-masing. Nah, itu. Jadi nantinya ya target kita ke depan nih. Ini masih seputaran aku mandiri. Saya lihat kan sudah Bunda ini langsung turun ke ke daerah-daerah. Selain dalam mungkin ajang silaturahmi, mungkin target-target kedepannya itu seperti kayak di Sulawesi Selatan ini kan baru 4. Harapannya Bunda seperti apa sih terkait lembaga ini? Khusus untuk Sulawesi Selatan. Ya. Saya pengennya satu adalah penguatan organisasi. Penguatan dulu. Karena kalau di organisasi itu salah satu misalnya dia tidak aktif, itu jangan segan-segan untuk melakukan revisi kepengurusan. 3 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas, para pengurus, ketua bisa untuk mengajukan, melaporkan bahwa si A ini sudah tidak aktif. Itu salah satu. Karena tugas kita adalah untuk berbagi kebaikan kepada UMKM. Kedua,
pasti harus ada database karena Database UMKM ya di daerah itu. Iya, karena kalau database itu kita tahu nih kebutuhan UMKM apa. Betul. Terus pemerintah punya program apa, tanpa database. Tingkatan usaha juga bisa jelas. Iya. Ini udah mandiri, ini apa. Selain itu mungkin di Aku Mandiri itu selain pembinaan itu tadi dan kolaborasi, mungkin ada apa istilahnya itu, ruang lain, ruang ekspos lain ini selain itu, mungkin ada koperasinya mungkin atau apa nih Ya, yang bisa dibuat di kabupaten atau di daerah nih? sebenarnya aku tuh hobi membuat rumah. Oh, buat rumah nih. Ya, ini kan asosiasi buat terobosan, rumah. ya. Rumah. Iya. Asosiasi ini sebuah rumah. Mungkin yang tadi sudah sempat ngobrol sebelumnya. Iya. Saya bicara ada rumah yang saya bangun namanya koperasi. Hanya saja belum kita maksimalkan atau beroperasi karena menunggu kesiapan dari teman-teman UKM ini siap dulu. Kesiapannya. Terus juga harus ada pengurus yang tepat. Iya. Karena saya membangun rumah ini bukan menjadi milik saya, tapi miliknya Indonesia. Luar biasa. Siapapun teman-teman di daerah yang dia nanti mampu menggantikan saya, itu rumahnya. Jadi dibuat dulu rumahnya, Iya. nanti kita sama-sama di situ. Iya. Nah ini ada bocoran nggak untuk semua se-Indonesia ini sudah berapa provinsi yang terbentuk? Ada sekitar 40 provinsi, kabupaten, kota. Luar biasa. Jadi kita udah keliling Indonesia nih, udah ceritanya ini. Luar Cuman biasa. kan kepotong pandemi, nggak Ya. bisa kemana-mana. Kalau di Sulsel kabupaten apa aja nih yang sudah dikunjungi? Luwu ya, Luwu, terus Bone, Kota Makassar, Kota Makassar. Bulukumba, Bulukumba. nanti yang ada Iya di Babe, nih, Bulukumba. Sinjai, lo malah 5 ternyata. 5, oh luar Tanah biasa. Toraja sudah pernah terbentuk. Nah ini juga sedang menjadi perhatian Mas Bahtiar untuk karena ketidakaktifan itu SK harus dicabut. Oh gitu. Nah itu nanti tugasnya Mas Bahtiar. Ini kan sudah ada beberapa kabupaten ini Iya, yang iya, dikunjungi iya. nih. Pandangannya Bunda seperti apa nih, Ibu Ketua ini? Iya, sebenarnya Maksudnya ada pelaku usaha yang sempat dilirik, misalnya di Bone kemarin atau di Luwu. Seperti apa pandangannya? Apa yang menjadi kekurangan di sana? Butuh apa nih? Kekurangannya adalah bahwa produk lokal itu yang bisa menunjukkan bahwa itu dari daerah mana itu belum muncul. Satu. Brand bukan, produknya gini. Misalnya Iya. kalau saya ke Bulukumba, Iya. aku oleh-olehnya bawa apa? Oh, khas daerah. Khasnya daerah. Iya. Kan, gitu. Betul. Oh, misalnya keripik nih, keripik di Jawa juga banyak. Yang khasnya sini apa? Oh, khas daerahnya itu yang belum ditunjukin ya. Makanya tadi begitu kita di Bone ada Jipang ini, kita lihat produksinya, terus kita kasih masukan dan ada kepala desanya. Saya berharap di industri itu bisa dijadikan kampung industri untuk Jipang. Nah, harus jangan pelit ilmu kalau ini mau berkembang satu kampung. Ya, di Jawa juga nggak ada gini, Bunda. Ya, tapi kan mungkin dia khasnya ada. Khasnya. Nah, makanya misalnya di sini kalau pakai gula merah. kalau ini sama, berarti ada kekhasannya dan kemasannya harus menunjukkan kalau ini memang dari Bone. Iya, ditunjukkan khasnya ya. Iya. Misalnya kalau di Bulukumba ini makanan khasnya misalnya ada namanya uhu. Mungkin nanti kue merah. Nanti mungkin besok kami bisa tunjukkan itu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat. Nah, itu mungkin menjadi pandangan target Aku Mandiri ini ke depannya. Salah satunya itu. Ya, PR-nya sebenarnya para pengurus harus bisa menunjukkan potensi daerah yang nanti setiap orang setelah datang dari sini dia bisa membawa oleh-oleh khasnya sini. Kayak misalnya di Garut itu ada dodol Garut. Dodol Garut. Iya. Itu jelas. Kalau Kudus jenang. Dodol Garut sama jenang beda. Kalau jenang Kudus itu agak lembek. Kalau dodol Garut agak keras.
Di Garut ya. di Jogja ada bakpia misalnya. Nah, kalau di sini apa? Saya tanya sama Pak Bupati Bone, apa kepiting? Kepiting nggak bisa dibawa untuk oleh-oleh. Berarti, ya kan? Berarti Kepiting, ya. harus diolah. Apa nih kepiting mau dijadikan apa? Ya. Mau dijadikan Keripik kepiting. atau mau abonnya, Iya, iya, dagingnya iya, 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 betul. gitu, atau mau dibumbuin tapi di frozen. Gitu. Kalau di sini di Bulukumba Mbak, ikan loh Bunda, ikan tuna, Ya. ikan asing. Itu dibikin apa nih? Nah, makanya itu yang nanti kita sama-sama cari. Kita harus mencari mentor pelaku-pelaku UMKM yang sudah melaksanakan usaha itu. Ya. Nah, gunanya aku mandiri antar daerah adalah bertukar ilmu. Nah, aku mandiri nanti ini bisa melakukan pembinaan tuh sampai ke penjualan ke luar negeri, ekspor gitu. Bisa. Nah, kebetulan dari teman pengurus ada juga yang sudah mengirim ekspor misalnya sapu lidi. Sapu lidi? Iya, itu kan sepele kan. Terus sabut kelapa. Nah, itu harus dibuat peluang untuk potensi daerah gitu. Itu melalui pembinaan aku mandiri ini ya. Luar biasa. Jadi aku mandiri saya anggap ini kehadirannya di Indonesia ini sangat membantu pengusaha, usahawan yang mulai dari bawah bisa berkembang terus dengan adanya hadirnya aku mandiri nih Bunda. Berkah lah istilahnya gitu. Nah ini mungkin yang terakhir ini Bun. Selain pembinaan itu tadi dan ada ancang-ancang untuk koperasi, mungkin target kaitannya dengan penguatan kelembagaan ini tadi, mungkin ke depannya ada kaitannya nggak nih aku mandiri ini dengan suasana politik misalnya Indonesia? Kalau suasana politik kita memang organisasi ini tidak terikat dengan politik maupun partai, meskipun misalnya ada pengurus yang memang dia sebenarnya berpartai. Tapi kan begitu dia masuk, boleh selama masuk di kepengurusan baju partainya dilepas. Oh gitu. Karena kadang misalnya gini, DPRD itu kan dia ada kebijakan yang akan digodok di pemerintah daerah menjadi kebijakan di pusat. Kalau dia kan pasti ada DPRD boleh jadi pengurus tapi lepas warnanya ya. Iya, karena dia justru yang tahu apa saja kebijakannya gitu. Nah, berharap nanti muncul generasi muda yang lebih dikenal karena kebaikannya. Apapun partainya, itu yang dilihat orangnya. Jadi kan? Boleh dong kayak wakil bupati boleh jadi pengurus. Boleh, karena tugasnya dia adalah membina. Tapi mungkin ada syarat khususnya Bunda, dia punya usaha. Enggak, karena gini, kalau bupati wakil bupati adalah bapak dari anak bangsa di area bupati. Dia berarti tugasnya menjadi melindungi. Ya. Berarti dia melindunginya netral seluruh UMKM di wilayahnya dia. Benar kan? Jadi gitu ya, aku mandiri itu bukan bentukan dari istilahnya kan ada beberapa partai juga membentuk sebuah pendampingan ke UMKM. Ini murni daya independen. Enggak ada. Mungkin yang terakhir nih Bunda nih, untuk untuk publik, apa sih keuntungan yang didapat ketika kita menjadi anggota aku mandiri atau menjadi pengurus aku mandiri? Apa keuntungan yang didapat nih? Keuntungannya, kalau pengurus pasti dia lebih mudah untuk mengetuk pintu. Stakeholder di bidang UMKM, karena lebih mudah kalian masuk. Sudah ada label ya? Ya, saya pengurus aku mandiri, saya punya anggota gitu kan, berarti benefitnya itu. Jika sudah dikenal akan lebih mudah juga usahanya diangkat. Apalagi mungkin aku mandiri ini dekat secara skala nasional dikenal. Terus kalau untuk anggotanya, dia akan lebih mudah mendapatkan informasi atau kebutuhan apa yang ingin dia tahu. Misalnya mendapatkan informasi. Iya, misalnya, oh Bunda kayak tadi, saya ini nggak punya NIP gitu. Caranya gimana? Karena sekarang pemerintah genjot. Kenapa NIP ini dikasih gratis, tetap aja cuman sekian nih yang terdaftar. Nah, tadi sudah langsung ditangani sama Sulsel.
oke kalau gitu kita bantu karena memang NIK itu Aku Mandiri gratis. membantu ya? Iya. Terkait mungkin misalnya kayak label halal. Iya, karena memang itu kan ada aplikasinya kan. Apalagi teman-teman pengurus Aku Mandiri sudah terlibat di kedinasan koperasi di provinsi. Wah, luar biasa ini Aku Mandiri kalau begini. Pengurusnya Kalau juga begini luar Bunda saya biasa. tertarik nih, mau jadi pengurus nih kalau boleh. Ya harus. Apalagi gini, pinter bicara itu membantu UMKM juga Iya. harus berani bicara yang benar tentang produknya. Iya. Ya kan? Karena butuh teman-teman yang ahli untuk membranding produk itu kan. Saya malah tertarik di namanya ini Bunda nih. Apa? Aku Mandiri. Iya. Maksudnya bukan aku sendiri ya. Iya. Aku Mandiri. Aku itu Indonesia. Oh, aku itu Indonesia. Ya, selalu anak-anak itu harus saya dorong lagi bahwa aku itu adalah Indonesia mandiri. Jadi Indonesia mandiri dan penulisannya itu tidak ada spasi. Oh, tidak ada Harus spasi ya, disambung, Aku Mandiri. Aku Mandiri. Gitu. Jadi memilih nama saja saya benar-benar perhitungan. Ya. Karena kita ini tidak membedakan suku agama. Yang kasih nama itu Bunda sendiri atau? Saya sendiri. Luar biasa. Belum tagline-nya adalah tumbuh bersama Ada tagline-nya? mengindonesiakan Indonesia. Tumbuh bersama, Mengindonesiakan Indonesia. mengindonesiakan Indonesia. Wah, luar biasa. Ini yang dimaksud ya, membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Karena Luar jangan biasa ya. sampai nanti kita senang produk luar. Boleh, Ya. tapi produk Indonesia juga harus menjadi nomor satu. Nah, ini salah satu jurus yang ampuh untuk mempertahankan produk Iya, kita. iya. Karena ada tadi seperti tadi Iya. mungkin menunjukkan potensi lokal, potensi daerah. Termasuk berharap podcast ini juga bisa para UMKM ini juga dikasih kesempatan untuk bicara. Boleh Bunda. Ini sudah ada ruang, Menampilkan ada produk, ruang. gitu kan. Kita mulai dulu dari DPP. Gitu sih. Nah, oke Bunda, ini luar biasa ini apa wejangan kita malam ini. Bunda sudah memberikan kepada publik di Bulukumba ini banyak sawah-sawah kecil ya mungkin masih boleh dibilang masih sedikit banyak keraguan untuk maju selangkah karena mungkin pengalaman yang kurang, belum SDM yang kurang. Nanti ke depannya mungkin ada pendampingan. Aku Mandiri juga mungkin nanti bisa bikin pelatihan-pelatihan khusus Boleh, untuk itu boleh. SDM. Luar biasa. Saya kira tidak ada alasan ini untuk Aku Mandiri untuk tidak untuk menjadi pengurus. itu kalau dikasih ruang. Saya sudah bersyukur ini Sosial TV sudah bisa ketemu dengan pengurus pusat Aku Mandiri. Tentunya ini akan menjadi kolaborasi selanjutnya. Yang pasti adalah hajatan Aku Mandiri kurang lebih sama dengan Sosial TV. Ingin mengajak Indonesia ini lebih bagus ke depan. Mungkin ada pesannya Bunda sebelum kita Pesannya, terakhir. jangan patah semangat, ya. Ya. Hidup sehat dan jangan takut untuk membantu. Karena begitu Anda membantu, kamu akan menjadi lebih besar. Wah, luar biasa. Sahabat Sosial TV, kita dapat ilmu baru malam ini. Yang pasti adalah jangan berhenti membantu. Itu kata Ibu Ketua DPP. Saya panggil Bunda. Terima kasih banyak waktu Terima tak. kasih. Sekali lagi sahabat Sosial TV, ketika kita membantu orang lain atau kita sering membantu, maka kita akan dimudahkan urusan kita. Terima kasih.